rekan-rekan sepelayanan yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para narasumber webinar malam hari ini yang telah hadir. Bapak Tony Mulyadinata selaku Ketua Bidang Pengembangan Kesaksian dan Pelayanan PKP Sinode GKI se-Jawa Barat. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Yakobus, selamat malam rekan-rekan semua. Saya juga ingin menyapa Bapak Pendeta Ferdi Didok, Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Karmel, Ekateta, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang melakukan pelayanan pemberdayaan jemaat melalui gerakan 3K, Kebun, Kandang, dan Kolam. Selamat malam, Bapak Pendeta Ferdi Didok. Selamat malam, Om. Ya. Saya juga ingin menyapa Bapak Ngurah Agung selaku Climate Change Adaptation Specialist Wahana Peace Indonesia. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Pak Yakobus. Ya, dan juga tentunya Dr. Gigi Arzelia yang nantinya akan menjadi moderator ya selaku Health Manager dari Wahana Peace Indonesia yang akan menjadi moderator dalam webinar malam ini. Selamat malam Dr. Arzel. Selamat malam, Pak Yakobus. Ya. Saya juga menyapa Bapak Ibu sekalian dengan penuh sukacita pada malam hari ini. Saya mewakili Wahana Peace Indonesia, sebuah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, gender. Kami sangat senang dapat menyelenggarakan webinar Kamu Harus Memberi Makan, sebuah refleksi karya dari peran gereja dalam keadilan dan ketahanan pangan. Ada beberapa hal yang akan kita sama-sama syukuri pada malam hari ini. Tentunya kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara virtual karena seperti yang kita ketahui, makanan menjadi unsur penting sejak dalam kandungan hingga dewasa untuk menjadi manusia yang sehat, berdaya, aktif, dan produktif. Namun di beberapa tempat, konsumsi pangan yang tidak adil telah menyebabkan kelimpahan pangan maupun kelaparan dan kekurangan gizi. Anak-anak sebagai masa depan bangsa, generasi penerus yang akan membawa perubahan positif bagi dunia, masih banyak yang mengalami kekurangan gizi dan akses terhadap pangan yang sehat. Hal ini tentu saja menghambat perkembangan mereka dan berdampak pada masa depan bangsa. Untuk informasi saja Bapak dan Ibu, saat ini secara global mungkin ada sekitar 25 juta anak ya yang beresiko terkait dengan kelaparan dan 149 juta anak saat ini terpapar dengan isu kekurangan gizi. Untuk konteks Indonesia sendiri, mungkin Bapak Ibu juga suka lihat ya di pemberitaan atau juga di dalam informasi-informasi yang ada. Saat ini pemerintah sangat-sangat berupaya untuk menurunkan angka stunting ya. Datanya saat ini ada sekitar 24% dan turun menjadi 21%. Padahal targetnya masih 16%. Jadi masih jauh sekali Bapak dan Ibu. Tentunya kita sebagai gereja, panggilan dari Tuhan Yesus melalui gerejanya adalah untuk mewujudkan keadilan melalui ketahanan pangan. Dalam situasi ini, gereja memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan keadilan pangan. Gereja memiliki tanggung jawab untuk memelihara umatnya secara holistik, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Melalui webinar ini, kami ingin mengajak para pemimpin gereja untuk bersama-sama merenungkan dan mendiskusikan peran gereja dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan mewujudkan keadilan pangan bagi semua orang, terutama mereka yang paling rentan. Mari kita ikuti webinar ini dengan penuh antusias dan semangat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari ketiga narasumber malam hari ini, serta semua pihak yang telah terlibat, dan Bapak Ibu juga yang telah hadir secara virtual, sehingga webinar malam ini dapat terlaksana. Kami berharap webinar ini dapat memberikan informasi tentang situasi ketahanan pangan dan keadilan pangan di beberapa tempat di Indonesia, terutama di wilayah pelayanan para narasumber, pengetahuan tentang peran gereja dalam respon
situasi tersebut dan tentunya bisa menginspirasi dan memberikan motivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami sangat percaya bahwa dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari para pemimpin gereja, pemerhati anak, dan lintas generasi, para orang tua dan pengasuh, serta rekan-rekan sepelayanan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh, dan berketahanan pangan bagi semua orang, terutama mereka yang rentan untuk hidup utuh sepenuhnya. Beberapa dokumentasi dan rekaman dari webinar sebelumnya sudah ada juga ya di channel YouTube-nya Wahana Visi Indonesia untuk Bapak Ibu akses sebagai informasi maupun sumber referensi dalam pelayanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Kila. Terima kasih banyak Bapak Yakobus untuk sambutannya. Boleh kita juga sekaligus minta tolong untuk doa pembukaannya, Bapak, untuk Oke. acara hari ini. Siap. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami punya kesempatan untuk sama-sama berdialog Tuhan. Melihat kondisi tidak hanya secara kondisi di mana kami berada Tuhan, tapi juga melihat secara keseluruhan dan bagaimana kami bisa berperan dalam konteks ketahanan pangan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati setiap kami, terkhusus Tuhan bagi para pembicara atau narasumber Tuhan untuk bisa berbagi dan juga memberikan insight kepada kami semua terkait dengan isu ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap alat yang kami gunakan agar semuanya bisa berjalan secara baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Yakobus untuk sambutan sekaligus doa pembukaan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera lanjut ke rangkaian acara kita selanjutnya gitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Arzel sebagai moderator kita di malam hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kila. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti ya webinar pada malam hari ini. Jadi temanya menarik. Kamu harus memberi mereka makan gitu. Dan bagaimana peran gereja dalam keadilan dan ketahanan pangan. Nah, ini sangat menarik untuk dibicarakan. Tadi seperti sudah disebutkan ya oleh Pak Yakobus tentang bagaimana keadaan ketahanan pangan di Indonesia. Nanti kita akan bicara banyak dan bagaimana peran gereja tentang itu. Nah, untuk mengawali talk show bincang-bincang kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita, 3 orang narasumber secara lebih mendetil dengan menampilkan CV-nya, bagaimana pelayanannya dan lain-lain. Silakan teman-teman boleh ditampilkan. Ya, yang pertama adalah Bapak Pendeta Ferdi Melkisedek Dido dengan menempuh pendidikan di SMEA Swastisari Kupang dan juga S1 Teologi STT Intim Makassar. Bapak Pendeta Ferdi telah melayani di Gemit Gereja Masehi Injili di Timur, Jemaat Karmel Ekateta sejak 2015 sampai sekarang. Selamat malam Pak Ferdi, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat malam. Bisa. Baik, di sana sudah jam 8 kurang ya Pak? Ya. Nah, karena kita temanya ada hubungannya dengan pangan atau makan, Pak Ferdi sudah makan malam belum Pak? Sudah, baru selesai. Oke, mantap kalau gitu. Jangan sampai kita mengurusi pangan untuk orang lain, tapi kita sendiri tidak makan gitu Pak. Oke, Bahaya sekali. saya lanjut ke narasumber yang kedua, Bapak Tony Mulyadinata. Ya, Bapak Tony Mulyadinata sebagai Ketua Bidang Pengembangan, Kesaksian, dan Pelayanan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Lahir di Jakarta 8 Juli 1967, tinggal di Jakarta, sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Pekerjaan Bapak Tony sendiri adalah
bergerak di bidang industri bahan baku dan latar belakang pendidikannya adalah sarjana teknik kimia dan material University of Auckland, New Zealand. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam, Bu Arzel. Selamat malam, rekan-rekan. Ini saya juga harus tanya nih, Pak. Bapak sudah makan malam? Sedang berupaya untuk bertahan, Bu. Iya, saya juga sih, Pak. Semoga tidak tertunda terlalu lama ya jadwal makan malam kita. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan selanjutnya, narasumber selanjutnya adalah rekan sekerja saya di WanaVisi Indonesia. Biasanya saya panggil Beli Agung. Nama lengkapnya adalah Ngurah Agung dengan peran di WanaVisi Indonesia sebagai spesialis adaptasi perubahan iklim dan menempuh pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung di jurusan Oceanografi dan juga S2-nya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Disaster Management. Nah, saat ini Beli Agung sedang di Palu karena ada kunjungan dari Bappenas kalau nggak salah. Selamat malam, Beli Agung. Selamat malam, Kak Arzel. Pasti belum makan juga ya, Betul. Nggak apa-apa, karena baru sambil di nyampe sana. dari Saling desa. menunggu. Iya, Terima sambil kasih di sudah sana. join. Sama. Baik. Nah, Bapak Ibu tadi sepintas sudah diceritakan ya oleh Pak Yakobus bagaimana tentang ketahanan pangan di Indonesia. Tapi izinkan saya berbagi sedikit lebih detail tentang apa saja yang sebenarnya bagaimana keadaan lebih detail tentang ketahanan pangan ini di Indonesia. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Ya, semoga sudah bisa terlihat ya slide saya. Jadi menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa, sehingga setiap rakyat berhak atas makanan bergizi, beragam, bermutu, dan terjangkau. Tapi bagaimana sebenarnya keadaan yang realnya, yang nyatanya di Indonesia sendiri? Jadi ada satu survei penilaian dilakukan secara internasional di seluruh negara di dunia bernama Global Food Safety Initiative atau GFSI, bahasa Indonesianya adalah Indeks Ketahanan Pangan Global. Dan menurut hasilnya di tahun 2022, Indonesia mempunyai skor 60,2. Dan ini menempati peringkat ke-63 dari 113 negara yang dilakukan survei. Jadi kita di bawah tengah-tengah gitu ya Bapak Ibu. Dan di ASEAN sendiri kita menempati urutan keempat. Dan angka ini sendiri masih di bawah indeks rata-rata dunia sebesar 62,2. Jadi kita di bawah rata-rata dunia dan Asia Pasifik sendiri sebesar 63,42. Skor kita 60,2. Nah, kita bisa lihat di sini yang menempati posisi 1 di tahun 2022 adalah Finlandia. Kebanyakan negara-negara Eropa, tapi kalau kita lihat kita ada posisi 4 di ASEAN, jadi ada 3 negara tetangga kita yang di atas kita. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Vietnam. Nah, kita di posisi ini, ranking 63 dan Thailand persis di bawah kita. Ada 4 indikator penilaian yang dinilai di survei ini. Yang pertama yaitu keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, keberlanjutan dan adaptasi. Jadi 4 indikator ini yang menentukan skor-skor ini. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Indeks ketahanan pangan ini juga dilakukan dengan metode serupa seperti di Global Food Safety Index tadi. Dan hasilnya di tahun 2022, nah ini kenapa tahun 2022? Karena hasil tahun 2023-nya belum keluar ya Bapak Ibu. Jadi dari 514 kabupaten kota, di Indonesia, 70 kabupaten dan 4 kota atau 16,4% memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah. Ini sepertinya kecil ya, 16,4%. Tapi dengan 16,4% ini kita sudah menempati ranking 63. Jadi kalau ini lebih besar lagi kita akan bisa jatuh lagi gitu ya ke bawah. Dan penyebab rendahnya nilai IKP ini antara lain produksi pangan di wilayah yang lebih kecil dibanding kebutuhan atau kurang, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih yang terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin yang tinggi.
Nah, di seluruh dunia, negara-negara telah bersepakat untuk mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Jadi semua negara sedang berlomba-lomba untuk mencapai target ini. Dan salah satunya di target nomor 2 yang berwarna kuning ini adalah Zero Hunger. Di dalamnya yang menjadi target adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Nah, semua ini akan terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini dan bagaimana peran gereja di dalamnya. Begitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya untuk Pak Ferdi dan juga Pak Tony, menurut Bapak-Bapak bagaimana pengertian ketahanan dan keadilan pangan itu sendiri? Mungkin dimulai dari Pak Ferdi dulu, silakan Pak. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Menurut saya ketahanan pangan sebuah keadaan di mana kebutuhan seseorang akan makanan juga makanan sehat dan bergizi, juga termasuk air yang bersih dan sehat, itu bisa terpenuhi dengan baik. Artinya bahwa ketika mendapatkan kesempatan atau kemudahan bisa memperoleh makanan dan air bersih yang cukup, juga bergizi, maka kelangsungan hidupnya itu dia bisa menjalaninya dengan baik dan normal. Nah, kalau terjadi ketimpangan dalam ketahanan pangan, maka kehidupannya tidak bisa normal. Itu bagi saya dalam pemahaman tentang ketahanan pangan. Sedangkan berkaitan dengan keadilan pangan, itu adalah sebuah upaya, ya. Bagi saya itu sebuah upaya yang dilakukan untuk bisa mengatasi masalah ketidakadilan pangan dan ketersediaan air bersih. Jadi bisa disebut sebagai krisis pangan yang disebabkan oleh banyak hal, serta keadilan pangan itu sendiri sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap orang itu punya hak, punya kesempatan untuk bisa memperoleh pangan itu secara merata. Itu menurut saya. Jadi itu usaha yang harus dilakukan sehingga keadilan itu ada dan semua manusia itu bisa merasakan artinya ketahanan pangannya itu bisa berjalan terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi untuk pengertian yang diberikan ya. Saya ke Pak Tony dulu. Menurut Pak Tony bagaimana Pak pengertian ketahanan dan keadilan pangan itu sendiri? Oke, bagi saya ketahanan itu sebenarnya ini kalau istilah awam, bagaimana tersedianya makanan dan pangan itu yang cukup, yang sehat gitu ya. Sedangkan keadilan itu lebih kepada akses setiap orang untuk mendapatkannya. Jadi bahasa sederhananya demikian, Bu Arsel dan rekan-rekan. Iya, kalau dari dua jawaban Bapak-Bapak hampir mirip ya intinya. Jadi adanya pangan yang tersedia dan aksesnya dan juga mendapatkannya itu tidak sulit gitu ya. Nah, di wilayah yang Bapak dampingi sendiri, baik di gereja dalam melayani ataupun mungkin kalau di konteks pelayanan Pak Tony di lokasi-lokasi bencana mungkin. Nah, bagaimana kondisi ketahanan dan keadilan pangan di sana, Bapak-Bapak? Mungkin dari Pak Tony dulu. Oke, mungkin secara singkat boleh ditampilkan peta pelayanannya GKI, Bu Arsel dan rekan-rekan. Saya sebenarnya tidak akan silakan. bicara secara detail, tapi hanya mau menunjukkan secara garis besar supaya rekan-rekan juga bisa lebih mengenal. Ya, mungkin teman-teman boleh membantu share peta ya, peta pelayanan di GKI Sinode Wilayah Jabar. Oke, tidak apa. Jadi sambil menunggu mungkin
Jadi sebenarnya ada dua hal kontras Bapak Ibu yang ya ini sudah keluar ya. Oke, ini sederhana Ya. saja Bapak Ibu. Kami ini peta pelayanan di mana GKI melayani. Satu titik itu tentunya karena peta itu kecil begitu ya. Jadi dititikan itu beberapa wilayah yang berdekatan begitu. Jadi di situ kami berupaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan diharapkan bersama Bapak Ibu sekalian dengan mitra kita bersama semakin banyak wilayah-wilayah yang bisa kita layani untuk kebaikan Indonesia itu sendiri. Jadi itu sekilas saja Bapak Ibu. Terus kemudian mengenai pertanyaan itu tadi, jadi ada dua hal kontras antara keberadaan gereja GKI dengan daerah di mana kita melayani. Jadi pertama GKI itu mayoritas berada di perkotaan, di mana peredaran uang dan akses yang relatif baik begitu ya, sehingga mendapatkan variasi makanan lebih diukur dengan kemampuan daya beli. Jadi seperti daya beli buruh itu tentunya berbeda dengan daya beli si pemberi kerja misalnya. Jadi untuk daerah perkotaan yang kami amati jadi lebih ke arah konteks keadilan pangan, bagaimana masyarakat rentan dapat membeli pangan dengan baik dengan harga yang terjangkau. Dan ada 3 contoh sebenarnya, tapi secara umum 2, seperti di GKI Kayu Putih telah mengadakan apa yang dinamakan terminal pangan. Jadi GKI Kayu Putih membeli langsung dari petani sehingga petani mempunyai alternatif harga yang lebih baik begitu ya, harga jual yang lebih baik dan GKI Kayu Putih menjual dengan harga yang terjangkau sehingga kaum rentan secara ekonomi dapat mendapatkan variasi pangan, mengontrol pembelian pangan yang cepat membusuk untuk menghindari food loss juga yang dilakukan oleh Kayu Putih. Jadi itu yang dikontrol. Kemudian untuk di Bandung kita ada contohnya GKI Banja dan Ayodhya misalnya, mereka mengoptimalkan lahan kosong pekarangan atau halaman gereja, halaman terbuka, ruang terbuka untuk digunakan sebagai upaya hidroponik bagi kaum rentan di jemaat dan warga sekitar. Jadi itu yang pertama mengenai keberadaan GKI itu sendiri secara posisi. Nah, kemudian dalam konteks pelayanan GKI di luar Pulau Jawa, ini seringkali beberapa kawan agak bingung dengan apa yang kami sampaikan gitu ya. Tapi kami masih berpegang dengan itu karena itu dasar pelayanan kami, bahwa pada prinsipnya di setiap komunitas yang udah ada turun temurun, di situ pasti ada kehidupan. Terlepas dari komposisi gizi yang mungkin nggak ideal atau sulitnya air yang didapat gitu ya. Jadi secara ketersediaan dan akses pangan relatif tercukupi. Walau mungkin ada daerah yang kurang ideal secara keberagaman pangan, keterbatasan air, atau mungkin juga harus kerja lebih keras begitu untuk mendapatkannya. Sehingga fokus pelayanan GKI bersama mitra di daerah tersebut lebih kepada bagaimana memperbaiki apa yang sudah tersedia. Jadi seperti itu Bu Asel dan teman-teman. Iya, terima kasih Pak Tony. Jadi tadi ada konteks yang di gereja di Pulau Jawa kebanyakan ya Pak, yang urban ya, konteks perkotaan, dan juga ada yang di luar Jawa yang mungkin lebih pedesaan gitu, lebih rural ya Pak ya. Menarik juga pelayanannya mengikuti konteks juga berarti ya Pak ya. Ya, kalau dari Pak Pendeta Ferdi bagaimana Pak kondisi di sana? Ya, mungkin ini tidak jauh berbeda dengan pengalaman pelayanannya Pak Tony. Walaupun Tony lebih di kota, tapi konteks kami di desa mungkin lebih mengarah pada keadilan pangan untuk bisa menjangkau pangan yang bervariasi. Ya, mungkin lebih banyak pada kami, ya bisa dikatakan bahwa pangan cukup, tapi berdasarkan ketersediaan yang ada pada kami. Tetapi untuk menjamin mutu, keamanan, dan juga kesehatan atau gizi, itu sangat minim sekali. Lebih lagi dalam di konteks desa, khususnya satu dusun wilayah pelayanan gereja yang saya layani, ini sangat susah sekali dengan air bersih. Ya, sangat sulit sekali. Jadi untuk menjamin kesehatan
makanan maupun air itu tidak ada. Jadi kehadiran pangan begitu jauh daripada konteks kami desa. Jadi saya bersama jemaat kami mencoba berusaha walaupun harus berjuang dengan mendatangkan air dari desa-desa tetangga dengan harga yang cukup mahal. Kami mencoba untuk bagaimana memberi dampak yang lebih baik daripada sebagai bagian upaya kami keadilan pangan di tempat kami. Bahkan kami juga berjuang untuk mengelola lahan gereja, termasuk lahan-lahan jemaat yang tidak dikelola setiap musim hujan. Dengan berbagai macam program untuk bisa konsumsi pangan yang sehat, walaupun akses untuk mendapatkan sedikit jauh dari kota, bahkan juga harga yang cukup mahal dan tidak semua bisa menjangkau harga itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Tadi mungkin sebagian sudah diceritakan ya bagaimana keterlibatan jemaat, gereja gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi bagaimana prakteknya selama ini melibatkan jemaatnya itu seperti apa, Bapak-bapak? Atau mungkin apakah bagaimana cara jemaat bisa terlibat ya dalam program-program yang ada terkait ketahanan pangan ini? Dari Pak Ferdi dulu mungkin. Awal-awalnya itu sebenarnya untuk melibatkan mereka itu saya tidak langsung kepada mereka, tapi melalui khotbah, melalui kunjungan-kunjungan. Awal-awal tahun ketika saya ditempatkan di jemaat ini, saya mencoba mengambil data dari jemaat dengan sendiri mengunjungi setiap keluarga dan mengambil informasi dari mereka tentang keadaan mereka, mulai dari soal makan minum. Data-data itu saya peroleh dan itu menjadi satu ini bagi saya untuk merancang program-program pelayanan yang harus saya lakukan dengan memberikan pastoral, bimbingan kepada mereka tentang bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu berdasarkan data yang saya ambil. Tapi tidak sekedar hanya menjelaskan saja, tetapi saya selalu dimulai dari diri saya, memberi contoh. Saya melakukan sendiri, baik itu pertanian maupun peternakan. Jadi saya memulai dari diri saya sendiri, kemudian saya mengajak mereka untuk juga melihat, kemudian mencoba melakukan secara sendiri. Dan beberapa jemaat melakukan itu, sehingga kemudian tahun berikut lagi sampai ketika COVID itu mulai gencar saya melakukan dengan mendorong mereka untuk menanam baik pisang, singkong, dan juga tanaman-tanaman umur panjang yang walaupun nantinya ketika contoh beras tidak bisa mereka konsumsi, tapi ada ketersediaan yang bisa mereka pakai dan itu berhasil. Sehingga kemudian lagi lebih bertambah lagi jemaat yang sadar, walaupun memang keterbatasan sumber daya manusia ya, pengalaman dan pendidikan terbatas, dan sebagai pelayan saya harus turun tangan sendiri, walaupun harus membantu mereka untuk menanam di tempat-tempatnya mereka. Dan itu salah satu motivasi mereka untuk melibatkan diri dalam semua kegiatan yang kami lakukan sampai dengan hari ini. Jadi sampai dengan 4 tahun terakhir kemarin, dengan program andalannya kami 3K, kebun, kolam, dan kandang, itu masih berjalan dan terus melibatkan banyak orang. Kami
memulai dari apa yang ada pada kami. Ini satu hal, artinya bisa saya bilang bahwa memulai dari apa yang ada pada kami itu sebuah Iya, kekuatan besar yang bisa membawa kita keluar dari ketidakadilan pangan. iya, memulai Sementara dari apa yang ada ya, Pak. Baik, kalau Pak Ferdi kan konteksnya satu gereja gitu ya. Kalau Pak Tony mungkin lebih besar lagi ya Pak, karena kan ini pelayanan sinode wilayah begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak implementasinya? Keterlibatan jemaat juga mungkin di dalamnya? Iya, jadi memang biasanya yang kami lakukan itu pada saat kami memulai sesuatu, kami melakukan asesmen dulu dengan sebuah tim kecil begitu ya. Asesmen ini dilakukan seperti misalnya mencari lokasi, kenapa, dan apakah di situ ada tokoh yang bijak ya, bukan tokoh yang otoriter, artinya yang bisa menggerakkan masyarakat begitu. Lalu setelah asesmen kecil ini biasanya kami men-sharekan ke jemaat-jemaat maupun gereja-gereja lokal begitu ya. Bukan gereja lokal tapi maksudnya lingkup-lingkup GKI. Perihal ini membangun semangat yang sama. Dan GKI itu prinsip kami bahwa kami selalu bergerak dengan gereja lokal, dengan institusi lokal. Karena GKI itu buta di segala tempat karena keberadaan kami. Jadi kami lebih ke arah kemitraan. Jadi berdasarkan itu kemudian kami dan biasanya respon jemaat ataupun klasis begitu itu sangat baik sekali karena asesmen yang tepat dan lain sebagainya, juga rencana program, akhirnya mereka ikut berkontribusi. Kontribusi ini bukan dalam hal hanya dana begitu ya, tapi kami lebih ke arah pemetaan, siapa yang lebih kuat masuk kemana dan lain sebagainya begitu. Lalu kemudian kami selalu memulai dengan proyek. Kenapa kami memulai proyek dengan persentase keberhasilan yang lebih baik. Bukan artinya kami tebang pilih begitu ya, tapi ini lebih kepada bagaimana proyek itu cepat berhasil, lalu bagaimana proyek itu bisa menjadi contoh bagi tempat lainnya. Dan pada saat kami menjalankan itu, biasanya kami memulai, itu tergantung konteksnya. Diakoni seperti apa yang kami lakukan. Jadi biasanya itu diakoni yang berjenjang, seperti misalnya apa istilahnya karitatif begitu, kita hanya kasih ikan, terus kemudian apa istilahnya reformatif, hanya memberi kail begitu. Dan yang terakhir kami upayakan untuk transformatif begitu, bagaimana pengorganisasian, pemberdayaan dan lain sebagainya sampai satu titik di mana kami harus meninggalkan karena masyarakat itu sendiri memang harus mandiri begitu. Karena sebenarnya masyarakat itu mampu. Karena mereka sudah bertahan hidup di situ. Hanya bagaimana meningkatkannya dan menjadi mandiri pada saat di level tersebut. Lalu kami akan pindah. Jadi seperti itu biasanya yang kami lakukan. Iya, biasanya proyek-proyeknya sendiri ini berapa lama Pak durasinya? Tergantung sih sebenarnya Bu Arsel dan rekan-rekan. Saya ambil contoh begini. Seperti Mentawai misalnya, kami masuk ke sana dari tahun 2007 awalnya dari bencana. Kemudian 2009 dan 2010 itu bencana berturut. Di satu titik kami melihat itu anak-anak terlantar begitu ya, orang tuanya hilang dan tidak punya siapa-siapa. Lalu kami memulai dari situ. Jadi itu berarti 2007, tapi katakanlah 2010 kami mulai serius dan itu sampai sekarang. Dan proyek itu menjadi besar dan akan menjadi proyek-proyek kecil gitu. Kami masuk ke daerah pedalaman dan lain sebagainya dan memulai proyek baru di dalam proyek itu sendiri yang bukan menjadi proyek lagi. Dan kemudian juga misalnya katakanlah di NTT begitu ya. Di NTT kami masih bergerak sampai sekarang. Kami pelayanan bersama Pak Ferdi. Terus kemudian kami juga melakukan pelayanan di Ampuang Tengah, Ampuang Timur, juga di daerah Sabu, di Kabupaten Kupang, di mana lagi? Ada di beberapa tempat. Jadi tergantung sih. Kalau proyek yang cepat itu sebenarnya seperti misalnya perbaikan gizi. Jadi kami menyebutnya apa sih istilahnya itu kawan-kawan. Jadi proyek itu didesain sedemikian rupa yang tolak ukurnya bisa dilihat dalam waktu 1 sampai 2 bulan.
Nah, itu Iya. proyek yang boleh dibilang relatif cepat, dan itu akan kembali kepada si masyarakat setempatnya sendiri mengenai peningkatan itu. Tapi tolak ukurnya itu biasanya 2 bulan. Jadi tergantung wilayah dan apa yang dilakukan begitu, Mbak Asel dan rekan-rekan. Iya, ini kalau saya dengar dari jawaban Bapak-Bapak tuh, saya jadi teringat sebenarnya polanya mirip ya dengan yang Mbak Nafisi lakukan di area-area dampingan itu, ada assessment, ada pendampingan, ada bermitra juga gitu, dan ada project-project juga gitu. Jadi kurang lebih sama gitu. Dan juga yang menarik tadi baik Pak Ferdi ataupun Pak Tony juga sama-sama bilang kalau sebenarnya masyarakat tuh mampu gitu ya, masyarakat bisa gitu, tinggal mungkin perlu dikuatkan, perlu didorong, perlu diajar begitu ya Bapak. Ini sangat menarik juga. Nah, mungkin terkait tadi sempat disebut juga, jadi sebenarnya keadilan pangan itu kan berlaku untuk semua orang, baik yang mungkin miskin ataupun tadi dalam konteks bencana begitu ya, menjadikan mereka masyarakat yang rentan begitu. Nah, bagaimana manfaat yang didapat selama ini atau bagaimana mungkin bisa diceritakan masyarakat yang memang membutuhkan ketahanan dan keadilan pangan ini bisa menerima manfaat dari program yang gereja ataupun sinode wilayah lakukan. Mungkin dari Pak Tony dulu, silakan Pak. Halo? Ya, Halo, Mbak Asel? iya, bisa dengar suara saya Pak? Ya, tadi mohon maaf jadi kurang mendengar tadi, Mbak Asel. Oh ya, Ada saya gangguan ulang ya suara. Pak Oke. pertanyaannya. Ah. Jadi mungkin sekalipun tadi sudah disebut ya sedikit tentang masyarakat yang miskin, yang rentan, yang di lokasi bencana begitu. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaatnya ini selama ini Pak? Mungkin ada cerita-cerita menarik juga gitu tentang masyarakat yang didampingi ini. Iya, sebenarnya kalau kami perhatikan Bapak, rekan-rekan, agak sulit untuk bilang bahwa mereka menerima dengan baik gitu ya, karena tolak ukur baik itu kan subjektif gitu ya. Walaupun Ya. kita anggap baik, tentunya kita ingin menjadi lebih baik begitu. Jadi segala upaya itu memang sejauh ini dari kacamata yang kami lihat prosesnya berjalan baik, dan kami akan terus tingkatkan untuk menjadi lebih baik begitu. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat yang kami dampingi, juga melengkapi mereka juga dengan bukan hanya pendampingan bersama, tetapi juga dengan edukasi gitu, dengan mendatangkan rekan-rekan yang lebih baik, yang lebih kompeten di bidangnya secara akademis. Terutama, nah ini menjadi satu pemikiran yang selalu kita sampaikan kepada semuanya yang kami dampingi, bahwa populasi masyarakat ini kan semakin lama semakin bertambah gitu ya, sehingga penggunaan lahan pun juga semakin besar, sehingga yang tersedia pun semakin sedikit. Nah, pola-pola seperti ini yang juga kami upayakan, seperti penanaman yang bergilir, yang mana yang jangka panjang, yang mana yang jangka pendek, dan menggunakan secukupnya begitu, sehingga semuanya dapat merasakan apa yang disebutnya ketahanan dan keadilan pangan. Demikian Bu Asel. Iya, terima kasih Pak Tony. Bagaimana dengan Pak Ferdi? Masyarakat yang memang membutuhkan di sana, bagaimana mereka mendapat manfaatnya Pak dari program-program yang selama ini Bapak lakukan? Oh, Pak Ferdi sepertinya Los juga ya. terlempar ya. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Ferdi kembali juga, kita bisa memutar video lagi. Tadi yang mungkin di awal Bapak Ibu ada yang sudah melihat, tapi saya rasa banyak juga yang baru bergabung ya. Jadi ada beberapa video pelayanan dari Pak Tony dan kawan-kawan, dan juga Pak Ferdi dan jemaatnya. Bisa kita putar kembali, teman-teman, silahkan. Teman-teman panitia. Sangat
Halo. Sisara lenia kasia topo nenda topo mentawai oi topo mentawai laga si maeru urep depleke kabue panganku oi topo mentawai laga si matangir ngenake aku tutoi di kabue panganku sangamu ku topo si goiso si pungaran katengan laut si sarale nia kasia topo nenda topo mentawai oi topo mentawai laga si maeru urep depleke kabue panganku oi topo mentawai laga si matangir ngenake aku tutoi di kabue panganku oi topo mentawai laga si maeru urep depleke kabue panganku oi topo mentawai laga si matangir ngenake aku tutoi di kabue panganku Senin gogau ya kesaran ku rebeb pajanji ta si lelepan konan pe oi bagimu kudu ta bebeku aku rebeb ekeu Senin gogau Senin gogau ya kesaran ku rebeb pajanji ta si lelepan konan pe oi bagimu kudu ta bebeku aku rebeb ekeu Senin gogol kemeyen keu katirioy nang bakali pagi ukasih siman bakali pagi ukasih siman kemeyen keu panusruiman bakali pagi ukasuban bakali pagi ukasuban lenggang lenggang konanmu lenggang lenggang konanmu lenggang oi motor ale ale motor dape motor kane murah. Ya, itu tadi video yang dari Mentawai ya, Pak Tony. Yaitu yang didampingi sampai sekarang ya Pak ya, masih juga. Yaitu segala jenis sayuran, ikan, ayam, semua ya. Menarik sekali. Nah, ini berikut dari jemaat Pak Ferdi, silakan. Ini sumber mata air.
Jalan, jalan, jalan. Ujung jalan. Jalan terus. Jalan satukan. Kasih lurus ya. Ini baru yang hujan besar pada penuh. Ini orang rau ikan ini. Pelan, pelan, pelan. Ini orang punya takut. Sumber air sedekat. Ayo tanaman. Sini, Sa. Ya, tanaman hanya di sini. Tanam sayur, Kak? Iya. Jangan kayak potong, saya tapi potong. Baik, itu tadi terakhir video dari Pak Ferdi dan juga jemaatnya. Pak Ferdi bisa dengar suara saya? Tadi sempat hilang sepertinya ya. Iya, iya. Iya. Nah, sudah. Ya, tadi nggak apa-apa Pak, saya ulangi pertanyaan yang terakhir ya Pak. Mungkin tadi nggak sempat dengar juga. Jadi terkait dengan manfaat yang didapat oleh jemaat yang sangat membutuhkan ya, terutama jemaat baik itu jemaat yang miskin ataupun yang mungkin kurang berdaya gitu ya tadinya. Bagaimana manfaat yang bisa didapat oleh mereka Pak dari program-program yang Bapak lakukan? Mereka merasa yang dilakukan oleh gereja, walaupun hanya berpusat di gereja, itu begitu bermanfaat. Dan antusiasnya semakin besar untuk terlibat dalam kegiatan, walaupun kami harus pusatkan hanya di gereja, karena berkaitan dengan ketersediaan air yang terbatas. Dengan begitu banyak kegiatan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan semangat itu tetap ada. Karena gereja sebenarnya dalam di lingkungan gereja saja kami pusatkan dengan melalui gereja bisa mendukung dengan ketersediaan air itu. Jadi, memang lahannya banyak, tapi air tidak bisa mencukupi untuk itu. Karena itu kami pusatkan di gereja. Dan semangat mereka juga itu tetap ada. Walaupun terbatas air dan terkadang memang ada pengeluhan dari mereka. Sayurnya sudah tumbuh, airnya sudah habis. Maka gereja harus mengambil satu sikap dengan mengambil dari uang gereja untuk beli air dan menunjang sampai dengan terlaksananya kegiatan itu memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan yang untuk tahun ini memang pergumulan beratnya soal sumber air yang dari embung yang selama ini kami pakai. Tahun ini karena hujannya tidak normal, dia mulai kering. Jadi memang mereka bekerja dengan suasana hati yang rasa takut bahwa capek kerja, tapi kemudian air tidak ada, mau seperti apa. Tapi bersama-sama kami berpikir bagaimana jalan keluarnya nanti ketika itu akan tetap. Semangat itu tetap ada. Justru tahun ini semakin banyak jemaat yang melibatkan diri lagi dalam kelompok. Terima kasih. Iya, menarik ya. Tadi juga sebelum mulai acara ini juga sempat Pak Ferdi share beberapa foto dan video juga terkait jemaat-jemaat yang terlibat. Dan betul tadi seperti disampaikan Bapak juga kalau sumber air yang tadi di video kita juga lihat ya Pak, seperti danau kecil itu sudah mulai mengering. Nah,
ini terkait dengan bahasan kita selanjutnya bahwa kondisi bumi sekarang ini terkait perubahan iklim dan lain-lain itu sudah tidak bisa disangka lagi ya gitu. Dan di Hari Bumi yang kita rayakan hari ini kita harus sama-sama menerima kenyataan bahwa itu kita harus melakukan sesuatu terkait hal itu. Dan ini juga yang ingin saya bicarakan dengan Beli Agung tentang bagaimana nih Beli WVI memahami ketahanan pangan dan bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim yang nantinya akan berdampak juga terhadap keadilan pangan. Bagaimana Beli? Silakan. Baik, makasih Kak Arzel. Salam Pak Tony, Pak Pendeta Ferdi. Kalau kita mungkin ya, secara umum melihat ketahanan pangan itu sebenarnya fokus utama kita itu adalah memastikan ketersediaannya dulu sih sebenarnya. Karena ada beberapa lokasi yang memang bahkan untuk menumbuhkan saja tuh sulit, atau justru malah bahkan untuk mengakses saja sulit. Tapi fokus utama kita di sana. Nah, tapi di sepanjang perjalanan itu kita tuh menghadapi beberapa rintangan ya, yang saat ini kita bicarakan terkait dengan perubahan iklim. Kadang-kadang tuh agak sulit sebenarnya melihat kaitannya secara langsung per hari ini misalnya gitu ya. Karena kita selalu melihat kalau ke masyarakat itu, kalau kita tanya ya, mending mana mereka itu melakukan aktivitas pertaniannya yang menghasilkannya untuk satu musim tanam ini atau musim tanam 10 tahun lagi. Ya gitu. Kita kan selalu bawanya ke sana ya. Artinya gini, mereka itu tidak akan bisa kita sadarkan tanda kutip ya bahwa perubahan iklim itu terjadi saat ini loh gitu. Tapi yang mereka bisa lihat adalah nanti sebenarnya. Nah, itu yang coba kita bangun mulai sekarang. Kalau bukan sekarang sih, aku pikir nanti akan terlambat ya. Bahkan sekarang aja, kalau kita beraktivitas business as usual, itu kita udah kelabakan banget lah di 2030, 2045, 2100 bahkan. Karena kalau aku lihat di report terakhir ya, Bapak Ibu, jadi ada secara global tapi ya, ada indikasi bahwa perubahan ini yang kita tidak apa-apakan ini ya, iklim ini tidak kita lakukan aksi adaptasi dan mitigasi, itu ada generasi di 2020 dan setelahnya, yang lahir di 2020 dan setelahnya ya, itu ketersediaan pangan berupa ikan, berupa jagung, itu menurun sampai 30%. Kebayang ya nanti anak-anak kita, anakku ya lahir 2022 gitu ya, nanti tuh dia bingung, ini kita nggak pernah makan ikan gitu. Karena kita udah ketersediaan ikan kita udah mulai terbatas. Kita bisa menganalogikannya seperti itu. Nah, itu baru dari sisi kelautan perikanan yang memang kayak mungkin agak jauh dari kita, prosesnya juga kita nggak kebayang. Tapi coba bayangkan pada saat kita melihat kondisi hujan, kondisi kekeringan, kondisi tanahnya, tersediaan airnya, itu tuh udah bukan lagi kita harus nunggu antar aja deh pas airnya udah dikit, antar aja deh pas produktivitasnya udah jelek banget, baru kita beraksi. Salah satu pelajaran yang aku dapat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada saat kunjungan ke lapangan itu adalah mereka itu sebenarnya lebih ke nggak tahu harus apa gitu. Dan bahkan tuh kayak ada potensi misalnya ya, karena ini kita bicaranya kayak assessment yang wow, yang kayak itu. Kalau kita bicara climate itu memang kita nggak bisa menjelaskan secara sederhana ya. Tapi di satu sisi itu kita bilang begini, sebenarnya ada wilayah-wilayah yang bisa kita lihat berpotensi misalnya ya, kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur misalnya, wilayah itu dapat hujan belakangan, dapat musim kemarau duluan gitu. Jadi tidak heran kalau wilayah itu pasti paling pendek lah musim hujannya. Dan itu akan berubah kalau kita mengkaitkan dengan perubahan iklim, teman-teman. Itu akan makin parah dalam arti gini, kalau teman-teman dari tahun lalu kita udah mendengar berita El Nino dan lain sebagainya ya. Dan itu tuh kita bayangkan ya, kejadian begitu yang tadi Pak Pendeta Ferdi bilang,
kita tidak bisa memprediksi nih musim kita setahun belakangan ini. Itu terjadi 2 sampai 3 tahun sekali. Kebayang ya? Itu kayak gimana ya? Kita akan merasakan kekeringan yang sama 2 tahun lagi loh gitu. Padahal itu secara siklus normal itu kan sebenarnya siklus normal ya. Tapi kalau itu secara normalnya itu harusnya 7 tahun sekali, 8 tahun sekali. Tapi kita sekarang merasakan 2 sampai 3 tahun sekali. Yang memang indikasinya mungkin kita nggak bisa bilang secara langsung, tapi berdasarkan data-data dan asesmen yang telah disampaikan oleh beberapa penelitian, memang itu adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Di samping itu, teman-teman, wilayah Jawa, Nusa Tenggara, ya Jawa, Bali, Nusra, itu prediksi kekurangan air itu di 2045 itu udah merah banget lah kalau peta ya, hijau, kuning, merah gitu ya, rendah, moderat, sedang, tinggi. Kita itu pada 2045 separuh Jawa sampai Jawa Timur itu udah merah. Nah sekarang kita nih ya, aku berefleksi ya, Kak Arzel ya, aku di rumah tuh nggak pernah kesulitan air, syukurnya gitu. Tapi aku pernah kebayang pada suatu hari airku tuh lemah banget, lemah, air sumur, aku pakai air sumur ya, lemah banget. Aku tuh langsung bingung loh nyari air di mana. Aduh, ini tukang air di mana ya? Masa aku mandi pakai aqua? Masa aku mandi pakai le mineral? Kayak gitulah maksudnya. Itu masalah. Coba kita bayangkan teman-teman kita yang ada di wilayah yang memang kering gitu, yang memang sulit air. Dan itu yang terjadi prediksinya ya, apabila kita tidak beraksi dalam arti tidak beradaptasi untuk perubahan ini. Di 2030, 2045, nggak cuma teman-teman di NTT merasakan itu, teman-teman di Jawa pun merasakan itu. Dan itu minta ampun bingungnya. Kita nih ya yang udah biasa sama air melimpah tiba-tiba nggak ada. Nah, dalam arti membawa, bahkan gimana ya, ketahanan pangan itu kaitannya cuma sama air, sama temperatur. Udah, dua itu aja. Air, ya udah, kita tanaman nggak ada air, kita mau ngapain? Kita mau bikin air aja sulit gitu, nggak bisa ya, bahkan ya kita bilang nggak bisa bikin air, bikin hujan, ngisi waduk, kita gimana caranya, beratnya gitu. Kering, apa namanya, kelebihan air kita repot juga. Dan perubahan iklim itu kan main di antara dua itu aja sebenarnya, secara sederhananya ya. Dan untuk mencapai keadilan pangan itu sebenarnya kalau kita mau fokus menyederhanakan definisinya, keadilan pangan itu bukan beyond dari ada pangan, tapi orang miskin pun bisa ambil, akses, orang sakit pun bisa akses, orang tua pun bisa akses, anak bisa akses. Dan itu yang sebenarnya kita mau mengantisipasi ketidakadilan pangan di masa depan sebenarnya. Karena kita perubahan iklim itu sudah terjadi, sedang berjalan. Kita tuh sebenarnya kalau nggak, tanda kutip ya, tidak peduli dengan apa ya, tanda alam ya bisa bahasanya, kita tuh pasti akan merasakan itu cuma masalah waktu aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya yang aku pelajari selama ini ya. Aku nggak bisa menjabarkan asesmennya, modelingnya climate itu seperti apa, tapi kita sama-sama, mungkin aku pribadi ya meyakini bahwa perubahan iklim itu alami, tapi kita itu mempercepat prosesnya. Kalau kita nggak siap, kita mau nyari air hujan di mana, kita mau nyari air minum di mana, ibaratnya kayak gitu. Dan itu yang harus kita pikirin sekarang. Nggak bisa nanti, tunggu deh, ntar lagi deh. Tunggu deh kekeringannya sampai NTB dulu, baru di Jawa mikir. Kan nggak bisa kayak gitu. Dan itu juga, sekarang kalau misalnya, kalau kita bandingkan dengan apa sih namanya, pandemi ya, pandemi. Kita tuh bisa kayak, oke dan nanti kita nunggu misalnya obat gitu ya, misalnya atau obat dari kiriman dari Surabaya misalnya ke Makassar. Tapi kalau kita nggak ada air, coba bayangin, satu Indonesia nggak ada air, kita menunggu nyari air dari mana gitu, dari laut, prosesnya udah panjang banget, mahal dan segala macam. Dan itu yang harus kita pikirin sih dari sekarang. Ujung-ujungnya nggak akan lepas dari kita mau makan apa gitu, dengan kondisi yang lahan itu tidak subur, kemudian air kurang dan lain sebagainya. Akhirnya ke sana sih. Aku selalu dianggap sebagai, wah ini lebih-lebihkan kondisi ya. Tapi kita coba melihat kalau kita nggak ngapa-ngapainnya, ya akan seperti itu, gitu. Kayak gitu sekarang. Makanya kita berusaha kayak Wahana Visi pun mulai melihat bahwa fokus kita itu sudah harus ditambah nih.
Karena kita punya ancaman baru, tidak hanya mengentaskan kemiskinan saat ini, tapi kita juga memastikan apa namanya, untuk mengentaskan kemiskinan itu kita punya amunisinya juga dan tidak terganggu akibat perubahan iklim. Paling tidak begitu dulu lah kalau kita mikirnya. Iya, Mungkin seperti itu dulu, Kak. iya. Jadi memang eh, benar-benar sudah tidak bisa di apa ya didiamkan lagi juga gitu ya. Jadi semua pihak memang sudah harusnya punya kesadaran dan apa punya motivasi untuk terlibat gitu. Jadi tidak lagi hanya ketahanan pangan dan keadilan pangan itu bukan hanya sekedar ada atau bisa diakses, tapi bagaimana ke depannya nanti gitu terkait dengan perubahan iklim itu sendiri ya gitu. Dan betul kata Beli Agung juga, memang sekarang kami di Warna Visi sendiri juga sudah harus banyak apa ya mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terkait dengan perubahan iklim ini, dan ini terkait semua sektor gitu, bukan cuma sekedar makanan atau kesehatan begitu ya. Pak Ferdi sendiri juga tadi sudah banyak cerita ya bagaimana tantangannya kalau tidak ada air gitu, dan gimana kalau ke depannya bukan cuma di NTT saja gitu tapi seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu kalau misalnya punya pertanyaan bisa ditulis di chat juga atau nanti mungkin bisa disampaikan langsung ya. Silahkan. Nah, mungkin ini tadi di satu sisi ada apa bagian dari Indonesia atau masyarakat yang kesulitan gitu ya mendapatkan makanan atau akses makanan karena perubahan iklim gitu, ketiadaan air. Tapi juga di satu sisi nih Beli ada istilah food loss dan food waste gitu ya. Jadi ada makanan gitu tapi akhirnya terbuang gitu. Bahkan orang-orang sekarang juga mulai nggak peduli gitu ya, yang penting saya bisa beli gitu dan saya makan, kalau nggak habis ya saya buang gitu. Padahal itu sendiri food loss dan food waste itu juga penyumbang karbon ya yang besar gitu loh. Nah, tentang ini bagaimana keterkaitannya dengan ketahanan dan keadilan pangan itu sendiri? Ya, terima kasih Kak Zed. Food loss dan food waste itu dua hal yang tidak bisa terpisah ya sebenarnya. Dalam arti gini, dan baik urban maupun rural itu bisa mengalami atau berpotensi untuk melakukannya, berarti gitu ya. Kalau kita bicara food loss, kita mulai dari hulu banget pada saat food itu dalam bentuk mentah, dalam arti misalnya buah, sayur dan lain sebagainya itu seefektif mungkin dipanen, ya udah dipanen sebanyak itu, jadi tidak ada yang defect ya gitu ibaratnya. Tapi sekarang tuh kan ada budaya kayak wah cabenya melenyot nih kayaknya jelek nih apa buang gitu, sayurnya gini bentuknya buang. Makanya sekarang itu di beberapa kota besar tuh kayak ada kayak apa ya, kayak apa istilahnya ya, kayak moto gitu, kami itu jelek tapi nutrisi kami sama gitu kan, ada kan tagline kayak gitu ya. Dan itu salah satu bentuk penyelamatan food loss sebenarnya. Karena kalau kalau kita bilang industri besar ya kayak supermarket, pasti kelihatan tuh pasti bagus-bagus kan ya. Dan dia milih-milih seperti itu. Dan kita tuh melihat kayak di satu sisi kita itu ada potensi kekurangan nantinya, ada juga bahkan sudah ada yang kekurangan, tapi di satu sisi kayak saya nggak mau makan yang pisang yang saya mau makan apel yang kayak gini. Itu dari food loss. Kalau di food waste, fenomena ini banyak di urban sekali memang, tapi tidak menutup kemungkinan kita di rural juga melakukan atau merasakannya pada saat kita tidak bisa menakar porsi kita sendiri gitu. Kebayang ya maksudnya, lapar mata gitu ya kita kadang-kadang, itu kan hal sepele. Tapi kalau itu dilakukan setiap orang, lah bayangin ya. Gimana ya, pernah kan kalau waktu kecil tuh jangan sisakan makanan, kasihan saudara kita di Afrika sana gitu kan. Itu betulan gitu adanya, karena di satu sisi kita kelebihan makanan dan seolah-olah kita kan ini, kalau aku nangkapnya tidak bersyukur ya, dalam arti kita sudah dapat cukup gitu, kamu harusnya tahu cukupmu bahasanya gitu ya. Terus kemudian kita ambil, karena saya lapar mata, ini enak, ujung-ujungnya tidak dimakan. Orang nggak mau ya, gimana ya orang, saya nggak mau bekasmu kayak gitu kan, kadang-kadang gitu, ujungnya malah ke tempat sampah. Yang itu mungkin menjadikan kita tuh bukan dalam konteks keadilan pangan ya, tapi lebih ke kita nggak bisa memanfaatkannya secara efisien akhirnya. Beberapa inisiatif itu sedang berjalan ya saat ini.
di Indonesia sendiri tuh udah banyak sebenarnya food rescue kayak gitu-gitu yang memang mereka mengambil kayak kalau kalian pernah ke supermarket ya, jadi ada jam-jam tertentu yang makanannya didiskon gitu kan. Ya. Kita nunggu ya, tunggu jam 5, diskon 50%, kita beli banyak gitu kan. Ada food rescue yang memang kayak gitu. Jadi mereka memang mengambil makanan yang tidak laku pada saat hari itu, yang mereka ambil dan mereka bagikan ke orang-orang yang mungkin yang kurang mampu, atau mereka jual kembali dengan diskon 70% misalnya. Itu salah satu upaya kita mengurangi food waste. Food waste ini teman-teman, kalau kita kapitakan ya, di Indonesia itu kita menghasilkan tuh setahun ya, sampai 113-an kilo per orang tuh. Dengan pola hidup kita kayak gini, kita mengeneralkan dulu ya se-Indonesia ya. Kebayang ya, 100 kilo makanan semua, di satu sisi banyak orang yang nggak bisa makan. Ironis sebenarnya. Tapi memang gerakan perubahan perilaku ini nggak serta-merta memang food loss and waste nih gara-gara perubahan iklim ya. Kita nggak bisa bilang kayak gitu juga. Tapi memang food loss and waste ini potensinya untuk menambah emisi ada memang. Cuma dalam konteksnya kita memastikan ketahanan dan keadilan pangan, kita harus bisa memastikan, in case gini ya, kalau kita nggak tahu porsi kita, setidaknya kalau kita nggak habis, kita tahu mau dikemanakan. Minimal kayak gitu. Pola pikir yang itu tuh, kadang-kadang tuh orang males ya, atau gengsi ya, aku nggak tahu. Tapi itu harus ditanamkan sejak dini. Generasi muda sekarang itu, terlepas mereka mengikuti tren atau memang mereka punya kesadaran sendiri ya, aku pikir mereka cukup baik untuk mengelola hal ini. Karena banyak juga teman-temanku yang kayak share, ini aplikasi untuk beli roti yang 70% diskonnya dari sini. Jadi dia share itu, dan itu jadi reaksi positif ya untuk teman-temannya gitu. Nah, itu juga sama kayak kita mungkin nanti di lokasinya atau Pak Wanita Ferdi mungkin ada beberapa food bank. Ini juga salah satu praktek baik yang memang mereka sengaja mengumpulkan makanan-makanan yang tidak laku ya, tapi masih layak gitu ya. Bukan makanan tidak layak ya, gitu. Ataupun bahkan sisa makanan. Tapi mereka mengumpulkan makanan tidak laku yang mereka coba bagikan atau kerjasamakan, terus mereka porsikan dan repackaging lagi. Jadi itu kesannya ya masih baru, gitu. Ya memang masih baru sih, cuma kayak besok atau 2 hari lagi rusak gitu misalnya ya. Dari siapa lagi sih yang mau makan lagi kan, maksudnya itu kan masih bisa layak makan. Yang aksi-aksi seperti itu mungkin mendukung kita ya, dalam arti dalam konteks keadilan pangan ini yang semua orang jadi bisa mengakses. Kalau kita bicara kayak mengakses makanan murah, bilanglah itu makanan murah ya, kita sih murah banget nih gitu. Ya bikinlah semua orang bisa mengakses gitu. Bikinlah itu tersebar luas gitu. Jadi ya benar-benar food loss and waste itu minim banget di negara kita gitu. Itu nggak hanya menjawab goal 2, nanti goal 12 pun terjawab kalau kita bicara SDGs ya. Itu mungkin. Ya, makasih Bli. Nah, ini menarik juga ya, kan kebanyakan kalau ngomong food loss, food waste ini memang mungkin konteksnya urban gitu. Tapi saya juga ingin kembali ke Pak Tony, mungkin Pak Ferdi sudah bergabung lagi ya, agak sulit sinyal mungkin keluar masuk. Jadi mungkin pertanyaan saya, selama melakukan program-program ini baik di masyarakat juga, mungkin kan kebanyakan di pedesaan gitu ya, Bapak-Bapak. Apakah sudah ada dari gereja atau dari sinode untuk membangun kesadaran tentang perubahan iklim ini sendiri, ataupun tadi misalnya food loss atau food waste sendiri, sampah makanan itu sendiri ya, Bapak-Bapak. Mungkin dari Pak Tony dulu, silakan Pak. Iya, baik Bu Harsel dan rekan-rekan, memang ini menjadi concern kita bersama, dan terus terang kami juga belajar dari kearifan lokal di mana kami melayani begitu. Makan hari ini cukup hari ini begitu. Konteksnya seperti itu, konteks sederhananya. Jadi ini pola ini juga yang selalu kami coba ingatkan di tempat-tempat pelayanan kita, bahwa penggarapan lahan yang digarap itu digarap secukupnya. Dan itu menjadi tantangan, nanti mungkin menjadi tantangan baru. Artinya begini, di tempat pelayanan kami tidak ada yang lapar. Yang ada mereka tidak punya uang untuk menyekolahkan anak. Nah, ini kan konteks yang berbeda. Jadi
bagaimana pelayanan ini bisa dikembangkan sehingga mereka makan cukup, tetapi juga punya uang cukup untuk menyekolahkan anak. Tetapi juga menjadi tantangan baru bahwa bagaimana kita tidak terjebak, bukan kita, tapi masyarakat tidak terjebak menjadi masyarakat yang bergerak di ekonomi modern. Ekonomi modern tentunya membuat mereka menjadi individualis. Pada saat mereka punya uang, semakin banyak, mereka ingin lebih banyak. Dengan demikian mereka mau menguasai lahan. Sehingga konteks kearifan lokal, konteks komunal itu menjadi hilang. Nah, ini yang coba kami upayakan bagaimana mensinergikan ini supaya masyarakat konteks komunal itu tetap terjaga. Pada saat mereka kurang makan, mereka bisa minta dan diberi, gitu kan. Tetapi juga di satu sisi mereka juga bisa menjual sehingga pengolahan lahan itu tidak maksimal. Biarlah hutan menjadi hutan, gitu kan. Dan biarlah apa yang diolah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi konteks itu yang memang selalu kami ingatkan. Dan juga memang kita bersyukur ada beberapa rekan-rekan, salah satunya mungkin Pak Bli ini juga nanti bisa bantu kita ya. Jadi ada beberapa rekan yang memang kami bawa juga perihal masalah ini mengenai perubahan iklim. Jadi secara sederhana masyarakat ini juga dikasih wawasan juga begitu kan. Biasanya kalau perubahan iklim itu kan banyak hama begitu ya. Jadi bagaimana penanganannya, bagaimana pergeseran musim tanam dan lain sebagainya. Bagaimana penggunaan air dengan efisien pada saat banyak, bagaimana konteks penyimpanannya dan konteks pemakaiannya. Jadi hal-hal seperti itu. Bu Arsel dan rekan-rekan. Iya, berarti memang sudah ada langkah ke sana ya Pak ya, sedikit-sedikit tapi sudah ada pembangun kesadaran itu sendiri di masyarakat juga, baik tentang keberadaan pangannya ataupun secara ekonomi juga. Gitu. Dengan senang hati Pak, nanti kalau misalnya butuh support dari WVI boleh kontak-kontak. Nah ini sepertinya Pak Ferdi hilang lagi. Ini Pak Ferdi bisa dengar suara saya? Baik-baik ya Pak sinyalnya. Ya, mungkin saya ulang ya Pak pertanyaannya terkait dengan membangun kesadaran sekalipun mungkin Bapak dan masyarakat di sana, jemaat juga sudah mengalami ya kesulitan air, kekeringan dan lain-lain. Mungkin ada apa ya cara atau mungkin pengalaman yang bisa dibagikan Pak terkait membangun kesadaran masyarakat bahwa ini memang sudah berubah gitu ya cuacanya dan lain-lain sehingga malah lebih kekeringan lagi gitu. Nah dari Bapak sendiri mungkin ada mulai langkah-langkah menuju ke sana Pak, silakan kalau ada bisa dibagikan. Ya, kami sepanjang kegiatan ini, termasuk pergumulan kami soal air, kami selalu menghimbau, ini juga menjadi misi sinode, bagaimana tidak menebas hutan, tidak membuat kebun itu berpindah-pindah, tapi dia tetap pada satu lokasi, tinggal mengolahnya menjadi begitu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga ada program tanam air. Ini upaya juga untuk air ini bisa tetap tersedia di bumi dengan melakukan kegiatan tanam air. Juga salah satu tanam air itu membuat kolam-kolam kecil di sekitar pekarangan rumah atau pekarangan gereja sehingga air hujan dia tidak langsung ke laut tapi dia tersimpan di bumi itu. Kemudian yang mungkin gencar kami selalu wartakan dan selalu dorong kepada jemaat dan masyarakat itu adalah menghindari penggunaan bahan berkimia. Sehingga di kegiatan-kegiatan pertanian kami di gereja ini kami menghindari penggunaan itu, pupuk atau obat-obatan yang kimia, yang dari kimia, unsur kimia lebih, sehingga kami pupuknya kami bikin sendiri, organik. Kami coba membangun jaringan dengan pihak-pihak tertentu untuk membuat pupuk organik sendiri.
Sepertinya sinyalnya terganggu ya. Bentar, kita coba tunggu. Bapak Ibu silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, ini mungkin sebelum melanjutkan nanti kalau Pak Ferdi kembali lagi, tadi banyak hal yang menarik ya yang dibagikan Pak Tony dan Pak Ferdi juga. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu tentang ini sudah terakhir-terakhir, jadi beberapa pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan juga ke narasumber kita. Jadi mungkin selain tadi terkait perubahan iklim dan lainnya gitu, apakah ada tantangan lain yang juga cukup kuat dan tapi selama ini bisa Bapak-bapak mencari solusinya begitu. Mungkin dari Pak Tony dulu, kira-kira tantangan apa Pak yang selama ini dialami? Ya, jadi memang tantangan paling besar tentunya ya Bu Arsel, karena setiap konteks Iya. berbeda. Jadi tantangan yang paling besar yaitu pertama tadi bagaimana mensinergikan ekonomi modern dengan budaya komunal begitu. Dan itu sangat sulit. Tapi itu terus kita upayakan karena dengan demikian jika itu bisa kita sinergikan dengan baik dan diaplikasikan oleh masyarakat, itu akan menolong banyak hal ke depannya di masa depan. Itu yang kita upayakan. Bahkan yang menarik, ada satu desa di Jawa Tengah. Nah, waktu itu tanahnya sangat subur. Saya juga kagum, artinya kagum dalam konteks begini. Mungkin saya sendiri tidak bisa begitu ya. Jadi waktu kita ke sana, kita berbicara, waktu itu konteksnya kebakaran hutan di Merbabu. Jadi kita ke sana, kita masuk, kita bantu dengan jaringan air, perbaikan pipa-pipa airnya, dan tarik jaringan baru. Dan tanah itu sangat subur. Lalu kita berbicara di sana, mereka juga ternak sapi dan pertanian juga sangat baik. Lalu kita bicara mengenai eksplorasi lebih lanjut gitu, karena pasarnya sebenarnya ada. Karena ada satu jemaat kita juga memang mempunyai industri yang berhubungan dengan itu. Jadi kita sempat tawarkan dalam arti kita pancing gitu ya. Dan jawaban mereka juga cukup unik, artinya mereka cukup. Yang penting bagi mereka cukup makan, ada sedikit uang untuk menyekolahkan anak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi saya pikir ada masyarakat yang memang berbeda gitu, yang memang budayanya mereka pertahankan dengan baik. Dan saya rasa ini satu hal yang baik walaupun sangat sulit gitu untuk diaplikasikan dan di-sharekan ke banyak komunitas gitu ya. Tapi saya rasa layak untuk diupayakan. Itu satu yang menjadi ini, dan hal besar lainnya adalah setiap wilayah itu tentunya mempunyai keunikan yang mempunyai perbedaan yang sangat unik begitu. Tiap wilayah memang unik, baik dari budaya, dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, hal yang tersulit adalah seperti yang sempat saya sampaikan, melakukan asesmen di setiap kali kita masuk ke suatu wilayah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri begitu. Bagaimana kami mengolah informasi dari lokal, bagaimana kami bersama-sama tentunya dengan warga lokal untuk mencari solusi memulai sesuatunya. Nah, ini satu tantangan. Jadi bagi kami itu dua tantangan yang terbesar gitu ya, memang selalu kita hadapi. Iya, assessment ya Pak. Jadi memanfaatkan apa yang mungkin mereka sudah punya gitu supaya bisa lebih lagi begitu ya Pak ya kalau terkait assessment. Baik, nah ini Pak Ferdi sudah bergabung lagi sebelum terputus. Pak Ferdi bisa dengan jelas suara saya? Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Nah mungkin ini Pak, pertanyaan saya terkait tantangan yang dialami Pak Ferdi sendiri selama menjalankan semua program-program tersebut ya. Bagaimana Pak, ada tantangan apa dan bagaimana selama ini solusinya mungkin sudah ada atau mungkin belum, bisa diceritakan juga. Mungkin tantangan terbesar yang saya hadapi tadi itu ketersediaan air bersih. Itu tantangan terbesar. Dan memang solusinya yang sudah beberapa tahun ini saya coba bangun, termasuk membangun
bekerjasama dengan pemerintah, termasuk dengan beberapa pihak lain untuk bisa ada air bersih ya di itu tantangan yang pertama yang terbesar. Dan tantangan yang kedua adalah diperhadapkan pada merubah pola pikir jemaat ya, dengan tentu pola pikir kami di desa ini kan terbangun dengan kebiasaan atau budaya yang memang itu tantangan yang luar biasa, butuh hikmat, butuh kesabaran, dan juga memang butuh kerja keras untuk hal ini. Jadi itu mungkin bagi saya dua tantangan itu, tapi saya tidak menyerah dengan tantangan itu. Justru bagi saya itu lebih memberi semangat untuk bagaimana mewujudkan yang terbaik bagi mereka juga di tempat saya layani. Jadi mungkin itu saja. Soal yang lain-lain bagi saya, ya sebagai manusia tidak mungkin, tapi saya percaya Tuhan akan memberi jalan keluar untuk bisa menghadapi itu. Memang untuk solusi masih belum begitu nampak, harus menjadi jalan keluar yang pasti untuk pergumulan-pergumulan itu. Tapi saya tetap semangat untuk asal tidak cepat-cepat dimutasi. Terima kasih. Iya Pak, bagaimanapun juga gereja harus tetap berharap sama Tuhan ya Pak. Ya, berharap pada. Nah, ini mungkin terkait pertanyaan di chat juga dari Kak Aster. Tadi kan kalau tantangan secara umum ya dari masyarakat mungkin. Nah, ini kalau tantangan dari jemaat sendiri, ini kan inisiatif yang baik yang Bapak-Bapak ingin lakukan, tapi dari jemaat sendiri dukungannya bagaimana? Apakah ada tantangan yang mungkin kenapa gereja harus susah-susah begitu ya mengurusi makanan, menanam segala jenis tanaman atau beternak gitu. Nah, ini bagaimana? Mungkin dari Pak Ferdi dulu, adakah Pak? Dari jemaat sendiri ya khususnya. Ya, ada tantangannya. Karena terlebih tantangannya memang sebenarnya yang nampak dari jemaat adalah datang dari mereka yang tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang kami lakukan. Satu hal yang terbesar itu adalah kepentingan diri sendiri yang selalu itu menjadi tantangan terbesar, sehingga terkadang juga kami harus berhadapan dengan fitnah, harus berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang ini. Tapi itu bagi saya hal biasa sebagai seorang pelayan, ya itu dihadapi, tapi tidak gentar. Bagi mereka yang mau untuk berubah, mau untuk maju, kami tetap maju tanpa harus berkomentar lebih. Mungkin itu tantangannya yang kami hadapi. Iya, mantap Pak. Jangan pernah menyerah. Kalau dari Pak Tony gimana Pak? Dari jemaat sendiri ada tantangan tentang niat baik ini atau tidak? Iya, jadi mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan kedua dari Kak Aster mungkin ya, sebagai dari sisi saya. Jadi memang tentu awalnya pada saat kami memulai sesuatu, pada prinsipnya begini, gereja perkotaan itu lebih ke arah ini, mohon maaf, tanpa sadar lebih ke arah bagaimana membangun Babel gitu untuk dirinya sendiri, inside ministry gitu. Selalu konteksnya bagaimana rohani jemaat diperkuat, padahal sebenarnya itu tingkat kenyamanan dengan pembenaran seperti itu, konteksnya seperti itu. Ini satu proses memang. Kami mulai sebenarnya ini cukup lama dari beberapa rekan-rekan yang punya konteks bagaimana apa sih pelayanan kemanusiaan itu digaungkan. Yang
tadi sempat disampaikan kami mulai dengan proyek-proyek kecil, berhasil kami promosikan ke banyak-banyak gereja di lingkup kami sendiri, dan mulai dari sana itu sudah perlahan terbangun. Dan pada waktunya sampai satu titik kami sendiri bukan dalam konteks kesombongan, tapi jemaat itu begitu antusias pada saat ada satu proyek-proyek baru. Dan ini satu hal yang memang kita syukuri. Dan memang selalu kami katakan bahwa proyek ini adalah bukan proyek sinode wilayah, tapi proyek kalian. Kami hanyalah membuka jalan, menginisiasi, dan kami selalu juga melakukan kaderisasi dengan melibatkan kaum-kaum muda gitu, untuk terlibat di dalamnya. Dan mengenai tempat kami melayani sendiri itu juga tentu banyak tantangan karena setiap tempat berbeda. Kami ambil contohnya begini, pada saat kami melakukan pelayanan pada saat itu di daerah Malaka, di NTT, pada prinsipnya secara umum Malaka sangat baik, ya. Tapi ada satu titik di mana mungkin mereka belum kenal karena tim kami sendiri adalah orang-orang lokal, dan Pak Ferdi juga kenal begitu ya teman-teman kita ini. Pada saat mereka memulai, mereka hanya berpangku tangan. Karena konsep mereka yang mereka pikir bahwa ini adalah proyek. Sedangkan kami berusaha menyampaikan bahwa ini adalah dana jemaat, persembahan jemaat yang mereka beri dengan kekurangannya. Tapi di satu sisi kami ingin juga supaya masyarakat lokal juga bergotong royong. Dan mereka berpangku tangan. Akhirnya kita putuskan keluar. Kita pindah. Kita tidak melakukan sesuatu di tempat di mana kita tidak dihargai. Bukan dihargai apanya ya, tapi maksudnya upaya-upaya kebaikan bersama ini tidak dihargai. Lalu kami pindah dan ternyata mereka melihat itu berhasil di tempat lain. Lalu mereka minta supaya melakukannya di tempatnya kembali dan mereka minta maaf dan lain sebagainya, hal yang biasa. Tapi di situ kami uji, artinya gini, baik kami akan masuk, tapi kalian ikut kami dulu ke tempat lain. Lakukan bersama, kami kirim truk, kalian pergi. Dan kita bersyukur mereka melakukan itu. Dan dari sana juga terbangun begitu satu kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya mereka juga ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Jadi itu tuh salah satu contoh saja, Bu Asta. Bu. Iya. Terima kasih Pak Tony. Ini ceritanya mirip-mirip dengan WVI juga sih. Jadi kadang ada masyarakat yang tidak menerima gitu ya. Nanti kalau setelah melihat gitu di desa lainnya mungkin atau di wilayah lainnya berhasil, mereka baru tertarik gitu. Jadi merasa nggak sendiri gitu. Nah, ini mungkin sebelum ke Beli Agung ya, ini masih terkait juga dengan bagaimana respon kaum muda, khususnya generasi Z di Kemit dan juga Sinode Wilayah GKI. Apakah kaum muda cukup terlibat? Apakah ada strategi khusus untuk menjangkau Gen Z ini? Bagaimana mungkin dari Pak Ferdi dulu, bagaimana melibatkan anak-anak muda Pak di sana? Ya, untuk anak muda ini sebenarnya menjadi perhatian khusus saya dalam pelayanan karena pengkaderan ya. Karena saya sendiri berpikir bahwa masa pelayanan saya di sini tidak kekal ya. Mungkin ada masa saya akan pindah dan tentu apa yang saya lakukan harus diturunkan kepada mereka, memindahkan ilmu itu kepada pemuda. Dan walaupun tidak semua punya minat ke situ, tapi saya memulai untuk menarik simpati mereka dengan coba memberikan satu program khusus untuk mereka ada dalam pelayanan secara rutin, sehingga tanggung jawab untuk kemudian menarik perhatian mereka peduli terhadap apa yang kami lakukan itu bisa mereka melakukannya sendiri. Termasuk sekarang saya memberi khusus untuk pemuda, dia melakukan itu kegiatan pertanian dan juga peternakan ayam. Jadi sebenarnya ini bagian maksud saya upaya untuk pengkaderan ini. Jadi semua yang dilakukan ini bisa berlanjut nanti oleh mereka. Jadi mereka dilibatkan. Bahkan juga kegiatan-kegiatan kami mulai ada jemaat-jemaat yang selama kami kegiatan membawa anak-anak mereka usia-usia sekolah minggu dan juga mereka terlibat walaupun kami tidak beri tanggung jawab, tapi setidaknya mereka bisa melihat dan belajar, kemudian mungkin mereka akan
berpikir lebih lanjut dalam kedewasaan mereka untuk melakukan itu. Mungkin itu sementara. Iya, berarti tidak hanya kaum muda, tapi dari anak-anak juga sudah mulai dilibatkan ya Pak ya? Ya. Ya, baik sekali. Terima kasih Pak Ferdi. Dari Pak Tony gimana Pak, pelibatan kaum muda? Iya, bahwa kalau di gereja GKI ini kan memang gereja perkotaan, jadi memang tingkat kenyamanan anak-anak muda ini sudah sangat tinggi begitu ya. Jadi memang awalnya kami kesulitan, dan kami tidak menyalahkan mereka karena mereka terlahir dan ada di lingkungan yang nyaman, mereka anak-anak mall begitu ya, segala sesuatunya tersedia gitu. Tapi kami mencoba melakukan sesuatu dari cara yang berbeda. Lalu kami mulai melihat ini dari awal-awal tahun 2000 dan berjalan sampai sekarang dan memotivasi yang lain. Jadi kami memulai dari anak-anak nakal yang merasa terbuang. Kami kumpulkan mereka dari gereja-gereja GKI lingkup Jawa Barat. Ternyata cukup banyak begitu ya anak-anak yang broken home, yang nakal di jalanan begitu ya. Kami mulai kumpulkan, lalu kami jelaskan ke mereka jadi kami punya prinsip begini. Anak-anak nakal ini mempunyai energi berlebih dan tidak bisa menyalurkannya dengan baik. Sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kami coba salurkan itu dari hal-hal yang menantang begitu ya, dari kebencanaan dan lain sebagainya ke tim evakuasi, dan mereka menjadi merasa berharga. Dan di situ mereka berubah. Dan bahkan mereka menjadi sangat-sangat militan. Dan setelah mereka menjadi sangat militan, jadi satu kendala baru begitu. Bagaimana rasa arogansi ini mesti dimatikan begitu. Nah, itu satu proses lah, Tapi pada prinsipnya itu berjalan dan berjalan baik sampai sekarang. Malah kami juga mempunyai konsep baru saat ini masih konsep, tapi sepertinya sedang kita assessment. Jadi satu wilayah kami diberikan tanah seluas 1,3 hektar. Tapi kami menolak diberikan. Yang memberikan juga bingung kenapa Bapak tolak begitu, kenapa tim Bapak tolak, kenapa GKI menolak. Kami bilang begini, pada prinsipnya tanah lokal milik orang lokal. Jadi bagaimana tanah ini bisa diberdayakan dengan baik. Lalu Bapak mau berdayakan apa? Kami punya ide mengumpulkan para orang-orang nakal, orang-orang yang punya latar belakang buruk begitu, untuk melakukan pertanian di sini, mempunyai hasil dan bisa mereka gunakan dengan baik. Dan ini masih asesmen ya, Bu Arsel dan rekan-rekan. Jadi kami berpikir bagaimana orang-orang ini juga bisa memberikan karya gitu bagi negara ini. Jadi itu baru konsep. Mudah-mudahan berhasil. Oke, demikian dari saya. Iya. Nanti boleh di-share juga Pak, bagaimana hasil asesmennya. Kami juga pengen belajar. Baik, nah ini di chat. Boleh saya tambahkan sedikit Bu Arsel? Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak, Pak Ferdi. Saya kelupaan. Upaya kami yang terakhir tahun ini adalah saya membangun kemitraan dengan Kementerian Sosial. Sehingga untuk tahun ini, bulan April ini, dari sosial meminta gereja mengirimkan anak-anak muda yang nganggur untuk diberi pelatihan gratis. Baik itu pertanian, menjahit, otomotif, dan seterusnya. Dan saya menjemput itu dengan semangat. Ini saya harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan peluang ini. Sehingga anak-anak muda dari jemaat ini tidak menganggur. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam semua peluang-peluang yang ada, ikut rame, kemudian pada akhirnya susah sendiri, tidak ada kejelasan masa depan. Jadi saya berjuang untuk mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan di sosial. Dan nanti mereka kembali, gereja akan mendampingi mereka terus, sampai mereka sendiri dengan kreativitas kemampuan mereka akan membangun diri mereka sendiri dengan keterampilan itu. Mungkin itu salah satu yang terakhir tahun ini kami lakukan bersama dengan Kementerian Sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Semoga berhasil. Ini baik sekali ya kemitraan dengan pemerintah ya untuk dampak yang lebih berkelanjutan juga ya Pak ya. Semoga berhasil.
Nah, ini di Amin, amin. chat saya lihat ada yang menulis ya, tapi saya nggak menemukan apakah masih ada dari Rajumi Yayasan Berkat. Saya lihat di partisipan sudah tidak ada. Kalau misalnya masih ada, boleh menyampaikan secara langsung. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Tapi ini terkait dengan yayasan yang pelayanannya di pedalaman Papua ya. Saya kira semua yang di sini yang ada di acara ini paham situasi Papua. Jadi tadinya mungkin mau sedikit share, tapi memang di Papua juga banyak tantangan tersendiri ya. Kami sendiri ada wilayah dampingan di sana dan memang unik gitu. Nah, karena yang bersangkutan sudah tidak ada, mungkin saya menuju ke pertanyaan terakhir. Ini untuk semua narasumber, Pak Tony, Pak Ferdi, dan juga Bri Agung. Terkait bagaimana strategi untuk mengajak semua pihak. Jadi tidak hanya gereja, tapi semua yang mungkin bersentuhan ya dengan kita, dengan Bapak-Bapak, melakukan upaya untuk menjaga ketahanan dan keadilan pangan yang harus segera dilakukan. Apakah mungkin sudah ada upaya ke arah sana mungkin. Mungkin dari Pak Tony dulu, silakan Pak. Iya, ini memang program besar ya Bu Arsel ya. Jadi begini, mungkin akan tersirat jika saya sampaikan karena tadi ada video mengenai Mentawai, jadi akan Ya. mungkin tersirat begitu ya dari contoh itu. Jadi pertama memang kami memulai dari apa yang kami ada, Pak Fedi juga sempat ingatkan itu, mulai dari panti asuhan dan sekolah berasrama yang kami punya. Dan konteks sederhananya bagaimana anak-anak bisa mandiri, gitu. Bisa makan dari tangan mereka sendiri, baik dari bertani, beternak maupun melaut. Lalu dari situ kami masuk ke bukan mengedukasi karena kami tidak lebih pintar begitu ya, tapi lebih kepada bagaimana mengajak warga untuk sama-sama terlibat dan dapat respon. Lalu kita membentuk kelompok tani. Dari perjalanannya memang kemudian dari pemerintah kabupaten, mereka melihat itu dan ini sesuatu yang baik untuk dikerjakan bersama. Jadi kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan dan kami tentunya berbicara dengan banyak pihak, tetapi juga kami tidak terlalu menuntut karena mereka juga punya program-program tersendiri juga. Tapi ternyata apa yang dilakukan ini dirasa baik, lalu disupport oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dengan penyuluhan, pelatihan, bahkan bibit dan lain sebagainya. Dalam proses ini, dalam perjalanannya, apa yang kami lakukan diusulkan oleh pemerintah provinsi ke Kementerian Sosial RI. Lalu Kementerian Sosial RI katakan di Mentawai banyak sekali komunitas-komunitas adat terpencil. Tertarikkah untuk apa yang diaplikasikan di tempat kami menjadikan satu tempat pendampingan di komunitas adat terpencil. Jadi komunitas adat terpencil itu bagaimana masyarakat hulu dibawa ke desa terdekat tanpa mengubah mereka punya kearifan lokal. Dan ini tantangan yang menarik buat saya. Kami katakan oke, kami coba. Berapa waktunya? 2 tahun gitu kan. Kami difasilitasi oleh Kementerian RI. Ya, seperti di ujung video tadi memang tidak mudah, tapi sejauh ini saya rasa cukup baik dan kami juga mengadvokasi desa terdekat untuk menerima mereka dan mengajarkan mereka karena mereka masyarakat berburu dan merambah. Bagaimana diberi keterampilan lebih karena itu memang keterampilan mereka yang banyak tidak punya. Keterampilan lebih untuk bagaimana beternak dan melakukan tanaman jangka pendek di sekitar pemukiman serta tanaman jangka panjang di ladang-ladang mereka. Lalu kita advokasi juga masyarakat desa untuk mengajak mereka gitu kan membuka jalur ekonomi gitu. Walaupun yang tadi kita coba jaga gitu supaya ekonomi yang secukupnya. Nah, ini satu proses memang, tapi itu yang kita lakukan dan memang yang kita lakukan itu juga tidak terkait hanya dari gereja, tapi kita sounding ke maksudnya tidak terkait dengan pemerintah juga, tapi kita sounding juga dengan institusi Kristen dan gereja-gereja. Dan kita bersyukur banyak yang terlibat. Salah satu yang Pak Rajumi tadi, itu rekan saya di Des Papua. Kita pelayanan banyak di Papua juga.
mereka juga mau terlibat gitu, dan ya kita bersyukur lah. Jadi segala sesuatunya jika kita lakukan bersama itu menjadi sesuatu yang saya katakan mujizat, karena dari 5 roti 2 ikan itu Tuhan suruh kasih makan 5.000 laki-laki gitu kan. Jika tidak kita lakukan dalam konteks modern, mujizat itu nggak terjadi. Mujizat dalam hari ini pelayanan yang optimal. Oke, terima kasih Bu Arsel dan rekan-rekan. Baik, luar biasa Pak Tony, inisiatifnya ini besar sekali ya gitu, tapi bersyukur banyak yang terlibat juga. Semoga sukses juga Pak ke depannya. Dari Pak Ferdi, bagaimana Pak? Ada strategi tertentu? Mic-nya belum dinyalakan Pak, boleh dinyalakan dulu. Ya, mohon maaf. Ya. Salah satunya kami selalu memperkenalkan setiap kegiatan kami lewat media sosial ke teman-teman di grup dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang bagi saya harus saya lakukan, yaitu menantang teman-teman yang melayani di tempat-tempat yang sumber airnya banyak. Jadi setiap kali kami kegiatan itu, saya selalu posting terlebih dahulu kepada mereka bahwa kami kesulitan air, tapi kami mau melakukan ini. Bagaimana dengan Anda yang berkelimpahan air untuk bisa melakukan juga ini? Bagi teman-teman yang melayani di tempat-tempat yang sumber airnya banyak, ya. Karena ada yang juga sedikit bertanya, tempatnya Pak Pendeta Ferdi tidak ada air, tapi kok bisa bikin program kolam ikan begitu? Jadi saya coba menantang mereka dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini sebenarnya salah satu upaya juga bahwa masing-masing daerah dengan kelebihan atau kekurangannya, saya pikir semua itu disediakan oleh Tuhan untuk mari bersama-sama kita mengelolanya dengan baik. Seperti tadi juga yang dikatakan oleh Pak Tony, bahwa gereja tidak hanya diberi tanggung jawab untuk mewartakan saja tentang damai sejahtera, tapi bagaimana gereja itu sendiri menghadirkan damai sejahtera itu yang paling penting, ya. Jadi memberi makan itu memang sudah seharusnya gereja yang melakukan kepada mereka yang membutuhkan makan dengan sumber daya yang ada di sekitar gereja itu sendiri. Jadi ini yang selalu saya pakai untuk berdiskusi dengan teman-teman di setiap kegiatan pertemuan dan lain sebagainya. Mungkin ini bagian dari upaya itu untuk bisa bersama-sama melakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Kuat sekali ya pesannya tentang gereja. Banyak yang mesti dilakukan gitu. Nah, terakhir ke Bli Agung sebagai bagian dari organisasi ini, kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk mengajak orang-orang punya kesadaran terlibat terkait ketahanan dan keadilan pangan ini? Ya, mungkin aku bisa bilang kita nggak usah malu melakukan hal yang serupa ya. Dalam arti replikasi praktik baik dari siapapun, itu tuh jangan pernah malu ya. Maksudnya kita juga bisa kolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya. Kita selalu terbuka untuk menemukan hal baru yang sesuai konteks yang kita kadang-kadang belum pernah sentuh di sana. Masalah pangan, aku pikir itu masalah yang sangat-sangat kompleks dan dinamis, jadi kita perlu inovasi juga di dalamnya. Makanya aku pikir di setiap program kita itu kita setidaknya melibatkan anak muda. Di satu sisi mereka aku pikir ya, mereka punya inovasi yang lebih canggih dibanding kita. Dan yang kedua, mungkin agar kita tidak mewariskan masalah saja gitu ya, mungkin. Jadi kita juga bisa mikirkan solusinya sama-sama untuk mereka kerjakan di masa mereka. Aku pikir itu ya. Ada satu lagi pengalaman mungkin yang bikin masyarakat tergerak itu adalah mereka melihat sukses di tempat lain gitu. Karena kadang-kadang mereka tuh nggak percaya diri ya. Apa betul ya di daerah saya tuh saya bisa melakukan itu gitu. Pada saat kita bilang
ada, buktinya ada, ayo kita lihat ke sana, ayo kita belajar ke sana. Mereka tuh mau loh, dan sangat semangat loh. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi ada 3 hal itu yang mungkin kita coba akan integrasikan ya dalam bentuk ini, bukan berarti satu proyek sendiri, dalam arti eh, kita memperhatikan komponen-komponen itu dalam setiap kita proses engagement ke mereka dan lain sebagainya. Aku pikir itu sih, Kak Ars. Iya, baik. Banyak ya pesan yang bisa saya sendiri belajar banyak gitu, banyak dari pesan bapak-bapak sekalian gitu. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin menyimpulkan bahwa baik gereja ataupun organisasi kita ada di mana kita ada adalah karena Tuhan ya yang menaruh gitu, dan di sekitar kita banyak gitu potensi yang bisa kita manfaatkan, baik tadi masyarakat, baik alam, baik anak-anak muda ataupun mungkin orang-orang yang tidak mampu sekalipun, Tuhan bisa melakukan banyak gitu dari situ. Banyak inisiatif yang kita punya juga mungkin banyak tantangan juga, tapi tetap tetap apa ya, percaya kalau memang, semua adalah untuk kebaikan dan Tuhan, menyertai kita dan memberkati kita gitu. Terkait dengan ketahanan pangan sekalipun, ternyata gereja juga bisa berbuat banyak gitu ya, hal hal yang jelas, hal yang praktis gitu. Bisa bekerja sama juga dengan pemerintah gitu, untuk menghasilkan dampak yang lebih luas, yang lebih berkelanjutan. Jadi terima kasih Pak Tony, Pak Ferdi, dan juga Bli Agung untuk banyak insight yang saya sendiri banyak dapat, banyak belajar, dan senang ya bisa berbincang-bincang dengan bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak, Tuhan berkati pelayanan bapak-bapak semuanya. Dan dengan demikian kita akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Dan untuk doa penutup, saya minta kesediaan dari Kak Olive untuk menutup dalam doa. Ya, terima kasih Silakan Kak Kak Del. Olive. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Tony. Ya, terima kasih Kak Arzel. Terima kasih kepada Pak Tony, kepada Pendeta Ferdi, dan juga Bli Agung yang sudah memfasilitasi kita dalam webinar peran gereja bagi keadilan dan ketahanan pangan. Luar biasa ya, banyak sekali inspirasi yang saya pribadi dapatkan, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah setia untuk terus mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang tadi sudah disampaikan itu dapat menjadi inspirasi juga, dan nantinya kita dapat melakukannya sesuai peran kita masing-masing. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, mari saya akan memimpin kita dalam doa. Saya akan berdoa dalam doa Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan, mengikuti webinar terkait peran gereja dalam keadilan dan ketahanan pangan. Kami bersyukur Tuhan untuk hal baru yang mungkin bagi sebagian kami baru dengar malam ini. Dan ini semacam wake up call juga bagi kami, untuk kami juga bisa sadar Tuhan akan peran kami dengan apa yang kami miliki masing-masing Tuhan dalam peran kami di masyarakat, di gereja, di organisasi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami juga bisa berkontribusi Tuhan bagi keadilan dan ketahanan pangan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan buat para fasilitator, untuk Pak Tony, Pak Pendeta Ferdi, dan juga Bli Agung yang sudah menyampaikan hal-hal baik Tuhan yang nantinya dapat kami lakukan Tuhan dengan peran kami masing-masing. Berkati beliau-beliau ini Tuhan dalam peran dan karya yang beliau-beliau lakukan Tuhan bersama dengan masyarakat dan juga jemaat yang didampingi. Biarlah Tuhan Yesus terus menolong, memberkati, memberikan juga kekuatan Tuhan dalam segala tantangan yang dihadapi, agar beliau-beliau tetap semangat dan dikuatkan oleh Tuhan, dan terus dapat setia dalam misi yang dijalankan, yang Tuhan memang mau untuk beliau-beliau ini melakukannya, berkontribusi bagi kehidupan masyarakat dan jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami juga supaya kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengambil peran sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing.
Dan terima kasih untuk acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga akan mempertemukan kami kembali dalam webinar yang akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Berkati supaya kami dapat dipertemukan kembali Bapak Ibu yang hadir di dalam webinar pada malam hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kami masing-masing dalam segala karya dan panggilan yang Tuhan mau kami lakukan, biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan, kesetiaan, dan kami boleh terus mendukung Tuhan dan melakukan peran kami, terutama untuk adanya keadilan dan ketahanan pangan bagi bangsa kami Tuhan, bagi anak-anak masa depan generasi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, beristirahat dan lain sebagainya. Tuhan sertai kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Kak Olive. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya. Selamat malam dan Tuhan berkati. Terima kasih Selamat semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Nama saya Shalom. Yakobus, saya mitranya WVI di Kabupaten Asmat. Yang pertama, pembangunan rumah PAH, dan yang kedua, kebun gizi. Dia aktif dalam wahana literasi. Mengajar setiap sore, mengajar anak-anak untuk belajar membaca. Dulu masyarakat tidak tahu tanam sayur. Kalau kita di Asmat itu hidupnya di atas rawa, jadi kalau mereka tanam sayur, otomatis air naik mati. Dan ketika WVI masuk dan membuat programnya itu kebun gizi, masyarakat di situ mulai sadar kalau sayur itu sangat penting bagi kebutuhan anak-anak mereka. Saya senang sekali dan saya bersyukur dengan adanya WVI di Kampung Damen, kehidupan masyarakat dari yang pertama, kalau kita lihat, tidak mengerti dengan kebersihan, dan sekarang sudah mulai termotivasi untuk hidup bersih. Kalau untuk anak-anak, semoga anak-anak ke depan menjadi manusia yang berguna dan bisa membangun Kabupaten Asmat ke depannya lebih maju lagi. Dan masyarakat juga bisa hidupnya lebih berubah lagi. Nama saya Yakobus, saya mitra. Oke, makasih semua. Kita bisa tutup kan ya? Bisa Kak? Iya Kak. Makasih Terima kasih semua. teman-teman semua. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. Kak Del. Terima kasih Tuhan semuanya.